Salam, selamat pagi Bapak Ibu adik-adik semua. Ibadah akan segera kita mulai. Mungkin kami mengingatkan ada HP yang masih belum di silent, silakan untuk di silent supaya tidak mengganggu ibadah. Anak-anak sekolah minggu duduk yang tertib, yang rapi, tidak boleh ngomong sendiri. Bapak Ibu adik-adik semua, mari kita saat teduh sejenak, kita renungkan seluruh penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita saat teduh sejenak. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena dalam segala keletihan kami, dalam segala kesedihan kami, dalam segala sukacita dan kegembiraan kami dapat merasakan belas kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, karena seringkali dalam kehidupan kami sehari-hari kami tidak berpadanan dengan panggilan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kembali Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama di tempat ini, di rumah-Mu yang indah ini, untuk memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Itulah sukacita kami, dan kami dapat merasakan Engkau telah memilih kami untuk senantiasa dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah minggu pada pagi hari ini di dalam pimpinan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, dalam belas kasih kemurahan-Mu, dan juga dalam berkat-berkat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya, tubuh-Nya gemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, Tuhanlah dunia, bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Mungkin yang di depan bisa masuk terlebih dahulu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan.
Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Mereka akan memuji Tuhan dengan sukacita. Suaranya keras lagi ya. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupku bagi Yesus tersenyum. Janganlah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Berhidupku bagi Enggak. Anak-anak dari kecil tahu bahwa di dalam Tuhan ada harapan untuk masa depannya. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini anak-anak kami bisa memuji Tuhan. Mereka tahu bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan untuk masa depan yang indah. Kami bersyukur Tuhan memelihara mereka, memberikan kepada mereka iman, memberikan kepada mereka sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa supaya pagi hari ini, di mana mereka akan masuk kelas C4C, mereka akan mendengar lagi berita sukacita dari firman Tuhan. Engkau memberikan kepada mereka kekuatan mereka dan juga iman, sehingga pada saat mereka mendengar firman Tuhan, firman itu masuk dalam hati mereka dan mereka boleh menyimpannya dan mereka dapat melakukannya. Engkau memberkati semua anak-anak C4C dan guru-guru yang mengajar hari ini, Tuhan juga berkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita kembali lagi diingatkan bahwa kita perlu datang kepada Tuhan dengan
hati yang rindu untuk disucikan, karena dalam 1 minggu ini sudah beberapa kali atau sering kali kita mendukakan hati Tuhan. Biarlah pagi hari ini sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita mau mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku. Bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang kepadamu dengan penyesalan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang sudah kami perbuat, apakah itu sengaja atau tidak sengaja. Sucikan dan bersihkan hati kami Tuhan, dan layakkan kami untuk pada pagi hari ini kami datang kepadamu, beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami supaya kami semakin hari semakin mengasihi Engkau dan tahu untuk memberikan waktu untuk Tuhan, karena Engkau rindu berbicara kepada kami, Engkau rindu bersekutu dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini, biarlah kami juga bersedia memberikan waktu kami untuk kami boleh mendengar suara Tuhan dan mengikuti pimpinan demi pimpinan Tuhan tiap-tiap hari. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Kami rindu berkat-Mu, tetapi kami juga rindu akan penyertaan Tuhan dan juga suara Tuhan yang membimbing kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengampuni kami dan mau menolong kami untuk kami bangkit kembali. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri. Kita akan bersama-sama mendengar berita anugerah pengampunan dosa yang terdapat dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan.
Shalom. Shalom. Ya, terima kasih. Belum terlambat bagi saya untuk mengucapkan Happy New Year kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, juga Happy Chinese New Year ya bagi Bapak Ibu yang merayakannya. Alangkah indahnya kalau tempat yang depan bisa diisi dulu Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang mau seperti biasa. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di Zoom, juga Bapak Ibu yang baru pertama hadir di GKRI Misi Aletheia, selamat datang, selamat bergabung dengan kami keluarga besar GKRI Misi Aletheia. Mari dengan hati yang penuh ucapan syukur kita masuk dalam hadiratnya. Kita mau memuji menyembah Dia karena Dia Allah yang sungguh luar biasa, Roh-Mu yang hidup. Penuhiku, mengalir dalam-Mu, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Dengan sungguh-sungguh katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. memuji memuliakan Engkau. Kami berserah seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Benar Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami buka hati kami ya Tuhan, benar Tuhan, untuk jemaat-Mu berserah penuh di hadirat-Mu.
buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku jamah hati kami Tuhan. Berserah hati kami yang saat ini sedang keras, Tuhan lembutkan hati. Hanya dalam hadirat-Mu ada sukacita Bapa. Benar Tuhan, seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Menyembah di altar-Mu. Benar Tuhan, kami buka hati, jamah hati kami, segala yang keras Tuhan lembutkan saat ini Bapa. Kami mau masuk lebih dalam memuji, memuliakan Engkau. Dalam altar-Mu saat ini Engkau hadir tengah-tengah kami Bapa. Haleluya. Ku muliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan Yesus. Nama-Mu. Hanya Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami Tuhan. Engkau layak kami sembah dan tinggikan. Nama-Mu Hanya Engkau Tuhan. besar. Hanya Engkau yang besar, satu-satunya Allah dalam hidup kami. Kami memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh katakan, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Ku muliakan Haleluya Yesus. Kami memuliakan Engkau Tuhan. nama-Mu. Engkau Allah yang mulia dan besar. Haleluya Yesus. Kami mau menjalani tahun yang baru ini dengan bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Dan layak kami muliakan nama-Mu. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, ku muliakan nama. Kami memuliakan Kau satu-satunya Allah dalam hidup kami Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak Haleluya. I sing praises to your name, O Lord. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak Nama-Mu besar
Terima kasih Tuhan. Kami hanya memuji Engkau karena Engkau layak terima pujian dan penghormatan dari kami Bapa. Sepanjang 2022 banyak hal yang boleh terjadi dalam hidup kami, suka dan duka. Tapi kami percaya satu hal, waktu Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Dan di tahun 2023 ini kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Kami percaya penyertaan-Mu semakin luar biasa asal kami boleh tetap setia tinggal dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus untuk kesempatan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Ya boleh high five ke kanan kiri muka belakang. Boleh katakan walaupun kita tidak merayakan, wah pasti ada yang merayakan yang di sini. Kosing Pak Coy, yo. Tetap semangat, kita akan pujikan Tuhan adalah terangku. Ayo sukacita yuk tahun 2023. boleh tetap berdiri. Makmet yang para lansia diizinkan duduk, yang enggak lansia enggak boleh. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan baca secara bersama-sama dalam Mazmur 134 ayat 1 sampai 3. Sudah siap semuanya? Ya, bersuara ya. Dari nyanyian siara. 1, 2, 3. Nyanyian siara
Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Engkaulah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Amin. Satu lagi pujian sukacita. Ini lagu ini belum pernah kita nyanyikan ya. Jadi kalau ada yang miss mohon maaf. Bapak Ibu percaya bahwa hari ini hari yang terbaik? Amin. Mari kita pujikan hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, bebasku aku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, kamu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan tak kuatku, dan imanku. Ku mau bersyukur, senantiasa bersyukur, karena yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ayo sama-sama belajar. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan tak kuatku, teguhkan imanku. Bersama-sama kan ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan tak kuatku, teguhkan iman. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan tak kuatku, teguhkan imanku. Ayo tetap bersyukur apapun keadaan kalian. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami,
Silakan Bapak Ibu duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita boleh melayani Tuhan, mempunyai komitmen yang baru di tahun 2023 untuk lebih sungguh-sungguh melayani sampai akhir. Apapun keadaan kita tetap bersyukur. Karena kita tidak tahu waktu Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Kau memilih kami, Tuhan. Melayani-Mu, segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Dari awal, mari saudara-saudaraku dengan sungguh-sungguh sampaikan padanya. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia, sampai akhir, melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Bapa yang di surga, kami kepadamu seperti lagu ini. Kami semua mau terlibat untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mau Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, firman Tuhan boleh berbicara kepada tiap-tiap kami. Tidak ada yang terlewatkan dan Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Engkau sucikan, layakkan hamba. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan itu merupakan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya.
apakah hari ini Bapak Ibu masuk ke dalam gereja ini terasa tidak ada sukacita, ataukah datang ke gereja ini biasa-biasa saja, ataukah dengan harapan pulang membawa sukacita? Ya, harapan saya semua yang datang ke gereja ini tidak datang dengan kegetiran, pulang dengan kegelisahan dan kegetiran juga, tetapi kita pulang dengan sukacita yang penuh. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus 12 mulai ayat yang ke-12 sampai yang ke-31, tapi sebelumnya kita akan nyanyikan dulu Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah pujian ini menandakan bahwa kita semua siap mendengar sabda Tuhan dan siap untuk dihiburkan oleh Tuhan. Kita membaca dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31, cukup panjang ya, saya akan bacakan sendiri dengan cepat. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama
sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi, yaitu kasih. Ya, firman Tuhan ini ditulis dengan sangat jelas karena diberikan satu perumpamaan. Ya, Tuhan memberikan perumpamaan anggota tubuh Kristus ini seperti anggota tubuh kita. Ya, tubuh itu dari kepala sampai kaki ya, tidak ada yang terlepas. Satu tubuh itu dari rambut, kemudian sampai kuku kaki, itu yang namanya tubuh. Dan di sini dikatakan tubuh itu satu, ya seperti tubuh saya satu, tapi anggotanya banyak. Ada tangan, ada kaki, ada mata. Coba dihitung ada berapa macam anggota tubuh, banyak ya. Ada rambut, ada kuku, ya jari aja ada jempol, ada kelingking, ada jari tengah. Semua berfungsi ya. Dan seperti tubuh manusia terdiri dari banyak anggota, dan semua anggota itu mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi semua berguna itu saling melengkapi. Di sini digambarkan bahwa tubuh itu ada tangan, ada kaki, sehingga kaki dan tangan tidak bisa gegeran, tidak bisa ribut sebenarnya. Aku tidak butuh kamu, tanganku ini lebih berguna daripada kaki. Aku tidak butuh, jadi ya apa, masa dipotong ya. Kalau tidak ada kaki ya apa jalan ya. Ada kue di meja misalnya, kemudian mata lihat kue itu, kan mata ini menggerakkan otak, menggerakkan tangan untuk ngambil kue. Ambilan kue itu enak. Terus seandainya aku ndak butuh kaki, loh ya apa tangan ini bisa sampai ke meja ambil kue, ya. Kaki ngomong, kamu kan ndak butuh aku toh, aku ndak mau jalan. Ambilan dewe pakai tanganmu, bisakah? Enggak bisa. Semuanya bersinergi. Ayo kaki jalan, ayo tangan ngambil, ya itu enak, ayo masuk mulut dan kita telan dan dinikmati semua. Yang mendapat kekuatan dari makanan itu termasuk kaki, dia kuat untuk dapat melangkah lagi. Ini yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Kita semua di dalam gereja ini adalah tubuh Kristus. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata. Ya, Tuhan mau supaya kita semua bersinergi saling melayani. Oh, aku ini pendidikanku sudah S1, S2, yang itu S2. Ya. Yang ini enggak punya pendidikan apa-apa, cuman SD. Aku enggak bisa. Tidak bisa. Semua dengan pendidikan, dengan latar belakang apapun, kita disatukan di dalam tubuh Kristus. Tidak tergantung pendidikan, tidak tergantung suku, tidak tergantung apapun, tetapi Tuhan meletakkan kita semua, Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini merupakan satu tubuh Kristus. Kita semua mempunyai fungsi. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan paling tidak diberi satu karunia rohani untuk dapat dipakai
membangun tubuh Kristus di gereja. Karunia beda dengan talenta atau bakat. Bakat dimiliki sejak kecil dan bakat pun dapat dipakai Tuhan untuk dapat melayani bersama di gereja. Bakat musik, ya ada bakat main gitar. Cucu saya, Dev itu sudah kelihatan bakatnya main drum, ya. Dia ke dapur cari sotel kayu, kemudian dia pukulkan ke kaleng atau ke ember, main drum katanya. Wah, sudah terpikirkan, anak ini punya bakat main drum, main musik untuk melayani Tuhan. Ya kelihatan apa aja, sumpetnya orang makan mie, dia ambil 2, dia pukulkan di meja, main drum. Semua apa yang dia pegang, dia tutupkan, dia bisa ini main drum. Apakah itu sotel, apakah itu sompet, apakah itu sendok garpu, dia tutuk, dia ngomong main drum. Itu bakat ya, mungkin Tuhan kasih bakat dia dari kecil untuk main musik drum. Ya nanti saya pikirkan 3 tahun harus dileskan drum, sudah bisa itu gitu ya. Nah, untuk nantinya sudah remaja bisa melayani Tuhan. Saya bersyukur bahwa firman Tuhan ini ditulis dengan jelas ya, supaya kita bisa membayangkan anggota tubuh Kristus. Saya ini datang ke gereja ini sebagai apa sih? Apakah aku termasuk anggota tubuh Kristus? Apakah aku, ya dibilang kadang disuruh daftar, saya simpatisan. Simpatisan pun dia punya karunia yang Tuhan beri. Salah satu karunia yang Tuhan beri bagi kita, kita bisa senyum dan berbicara, menyapa seseorang. Adakah di tempat ini yang sepertinya aku enggak butuh siapa-siapa, aku enggak butuh disapa dan aku enggak bisa nyapa. Saya dulu pemalu, gimana ya, kalau enggak disapa duluan dibilang orang sombong. Saya ini enggak berani ngajak ngomong duluan ya. Walaupun teman wanita atau ibu-ibu, ya dibilang sombong, kayak cuek gitu ya. Kalau enggak disapa duluan Bu Devi, oh iya baru saya ramah. Kalau enggak saya sepertinya cuek. Takut iya nih orang itu mau tak sopo. Aku mau ngomong apa ya. Saya enggak tahu, enggak punya bahan pembicaraan yang enak. Apa ya, ngomong apa ya ke orang yang baru kenal ini. Beda dengan Bu Mergi ya. Bu Mergi itu ketemu orang tuh enak nek nyopo ya. Langsung bisa cerita macam-macam. Bu Mergi bawa anjing aja, lihat orang bawa anjing aja. Aduh, bagusnya anjingnya ya gitu. Namanya siapa anjingnya gitu kan. Dari situ terus bisa ngobrol yang lain. Saya enggak bisa seperti itu ya. Mungkin ada orang itu yang paling gampang sebenarnya ya. Karunia untuk berbicara, menyapa. Saya senang di sini Yuni ya, Bu Yuni nih. Nah, gitu. Baru kenal, senang sekali. Saya dengar ngomongnya itu enak gitu ya. Orang enggak kenal gitu ditawari, mau ini gitu ya. Kalau saya datang, Bu makan Bu gitu ya, ramah gitu ya. Setiap orang diberi Tuhan karunia. Karunia itu enggak harus karunia yang rumit, harus khotbah. WL itu karunia khusus ya, bisa memimpin pujian di depan, bisa berkhotbah, bisa main musik, itu dari bakat, karunia. Ya ada yang enggak bakat, tetapi tiba-tiba Tuhan beri hikmat, karunia. Pada saat dibutuhkan di satu gereja yang enggak ada pemain musik,
Dia tiba-tiba bisa main musik, walaupun enggak pernah les, tapi belajar sendiri bisa. Itu karunia. Kita melihat bahwa di sini dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak diberi karunia oleh Tuhan untuk dapat dipakai membangun tubuh Kristus di gereja. Semuanya punya. Kita bisa menemukan sendiri atau orang lain bisa memberitahukan. Saya mau tanya, Bu Sri karunianya apa? Sudah lama di sini pasti tahu karunianya. Ya, itu talenta ke apa ya? Karya yang Tuhan kasih bisa masak, tapi untuk di gereja untuk dapat membangun, saya rasa Bu Sri menyapa orang dengan lembut ya. Bu Sri bisa menyapa orang dengan lembut. Kemudian ada punya karunia untuk dapat menasehati atau menegur, tapi orang itu tidak tersinggung. Ya, ada orang yang bisa ngomong sepertinya tidak nyinggung, tapi sebenarnya nyinggung, gitu ya. Bukan menyinggung untuk menyakiti, bukan, tetapi mendorong untuk maju. Ya, bisa lewat firman Tuhan atau bisa omong-omong, tapi bisa mengingatkan seseorang, saudara seiman. Ya, ada karunia khusus untuk menasehati dan untuk menegur. Jangan suruh saya, orang tersinggung mungkin ya kalau saya langsung tet gitu mungkin. Kamu tuh kok gini gitu mungkin saya ya. Saya enggak bisa keliling dulu kalau menegur seseorang, ABCD dulu baru nanti menunjukkan ini loh kekuranganmu di set, gitu, enggak bisa. Aku kadang ditegur orang, waduh Bu Devi ini langsung nunjuk set gitu katanya Suci ya. Ojo Bu Devi gitu, wah iyalah. Saya enggak bisa, itu bukan karunia saya, mungkin karunianya Bu Susan, Pak Agus, itu bisa. Ya terus ada karunia untuk gimana mengemong seperti ngemong atau apa ya, apa ngemong itu, merawat atau iya membawa jiwa-jiwa baru itu merasa at home di sini. Itu seperti Bu Mahendra bilang ya, bilang termasuk Bu Mahendra ini termasuk terhadap anak-anak. Waduh luar biasa ya, untuk menemukan yang gitu, karena mungkin guru PAUD ya, tetapi itu karunia yang Tuhan kasih ya, karunia. Temukan karunia kita, ada yang diberi karunia untuk di depan, di sini dikatakan bisa jadi WL, singer, khotbah, bisa jadi majelis, tetapi ada karunia yang di sini dikatakan. Kalau di sini dikatakan ada yang anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat atau kurang dilihat. Misalnya apa? Wah yang dekor, ya yang dekor ini tiap kali nggak tahu toh siapa yang dekor. Tiba-tiba sudah berubah warna jadi hijau, kuning, putih. Ada maknanya semua. Yang mendekor ini Pak Aris dan Damar. Yang di belakang di sound juga enggak terlihat, tetapi kalau enggak ada orangnya, ini suara jadi besar kecil enggak ada yang mengatur. Kita semua anggota tubuh Kristus yang dibutuhkan di gereja ini. Bu Slamet, umur berapa Bu? Sekarang? Berapa? Masuk 73, awet muda, karena selalu
dia datang ke sini sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, punya karunia berdoa. Ya, setiap kita Tuhan beri karunia. Ada yang diberi 3, ya seperti talenta, perumpamaan talenta. Ada yang dikasih 1, minim 1 talenta, 1 karunia. Karunia doa, karunia berbicara. Tidak ada seorang pun yang dapat menganggap dirinya, karena aku tidak seperti Pak Mahendra, aku bukan majelis, aku tidak berguna. Aku hanya datang untuk menerima firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, sudah. Aku tidak bisa seperti Ivan main drum, aku tidak bisa seperti Bagus, aku tidak bisa seperti yang lain tampil untuk memuji Tuhan di sini. Aku tidak bisa. Aku aku hanya hadir, mendengar, memuji Tuhan dan pulang. Aku tidak berguna. Aku tidak bisa apa-apa. Aku kurang terhormat dan aku nggak mau capek. Aku nggak mau nanti dianggap sok pinter atau aku nggak mau. Apakah ada yang seperti ini? Aku nggak mau. Atau aku nggak bisa seperti dia. Aku nggak bisa. Tetapi apakah ada? Aku mau cari karuniaku. Aku tahu aku punya karunia. Aku bisa berkata-kata. Aku bisa melayani. Aku bisa berbuat baik. Aku bisa peduli. Tiba-tiba dalam hatiku Tuhan bicara kepadaku. Aku harus memperhatikan si A. Aku mau datang berdoa untuk si A. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Selama ini kok aku cuma duduk ya. Tetapi aku diingatkan, aku ini anggota tubuh Kristus di gereja ini. Aku anggota, aku bukan di luar anggota. Aku adalah anggota. Aku bukan orang yang cacat. Ya, memang mungkin ada yang cacat fisik, tetapi aku adalah orang yang dapat dipakai Tuhan. Anggota tubuh yang dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak ada kata telinga karena aku bukan mata. Aku bukan termasuk tubuh. Aku enggak cantik, aku enggak ganteng, aku enggak pinter. Aku bukan termasuk tubuh. Tidak. Semua kita adalah anggota tubuh Kristus. Yang datang pertama kali harus menganggap aku pun harus jadi anggota tubuh Kristus yang berguna untuk membangun. Di mana aku bergereja, di situ aku harus menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Yang pendiam, orang-orang yang pendiam, ibu-ibu yang pendiam, angkat tangan, bisa senyum kan? Ya, dan bisa menyapa. Saya kalau pergi ke gereja yang besar, ya, gereja yang besar, kemudian saya masuk, kemudian saya duduk, pulang enggak ada yang nyapa, enggak sakit hati. Ya, ngomong saya baru datang. Di Bali saya ke Hillsong. Besar toh, Hillsong. Masuk aja antri lama, ya, antri berdiri lama. Kemudian waktunya ada giliran masuk duduk gitu ya. Sebelah saya enggak kenal, sebelah kanan kiri enggak kenal, tapi saya mencoba untuk saya nyalam ya. Selamat pagi, selamat hari Minggu gitu. Itu senang. Tak lihat kok gak ono yang nyalam ya, ada anggota apa, ini enggak ada yang disalam gitu. Kalau anggotanya kecil segini enggak sampai 100, masa saya papasan dengan Pak Nainggolan enggak senyum saya? Gitu. Pak Nainggolan enggak pura-pura gak kenal, gak ketok gitu ya. Bukan saya mungkin dengan pendetanya kenal.
Mungkin apakah Pak Nainggolan, ya Pak Sigit pura-pura gak kenal Pak Nainggolan. Wes keluar aja. Paling enggak kan, selamat pagi Pak. Paling enggak tanya apa? Sehat Pak, bagaimana kabar, bagaimana cucu? Biasakan kita bertanya, biasakan kita menyapa sebagai anggota tubuh Kristus. Kita dibutuhkan, sapaan kita, keramahan kita dibutuhkan. Kita baca dari 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Minta tolong dibacakan oleh Ibu Susan. Satu Petrus 4 ayat 10 dan 11. Ya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Wah, nanti ngomong, Bu Rahel dapat karunia. Bu Sitohang ngomong, aku kok nggak dapat ya, nggak kerasa apa-apa itu, gitu ya. Karunia itu enggak, apa ya, bukan masalah perasaan, tetapi masalah kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau menerima dari Tuhan, dan kita mau melakukannya untuk Tuhan. 1 Korintus 12 lagi. Satu Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan ada kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, roh memberikan kata-kata hikmat tuh, kata-kata untuk menghibur. Tiba-tiba dia tahu seseorang ini sedang susah, atau tahu seseorang ini perlu ditegur atau diingatkan. Dia bisa berkata-kata dengan hikmat. Ya. Setiap kita, tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak atau yang bukan anggota tubuh Kristus. Setiap kita adalah anggota tubuh Kristus yang perlu, yang harus, bukan perlu lagi, tapi dikatakan harus memakai karunia yang Tuhan beri untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita baca dari Filipi pasal 4. Dikit lagi. Filipi pasal 4, jangan lupa ayat yang kelima, baru 6. Kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3.
Jangan hanya ingat ayat 6. Kalau kita khawatir kita datang pada Tuhan, Tuhan akan memberikan. Ingatlah ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah karuniamu dipakai untuk menjadi berkat bagi semua orang. Tiap kita punya karunia. Karunia menyanyi untuk memuji Tuhan, tapi karunia berbuat baik itu semua orang punya. Karunia untuk menjadi berkat bagi sesama. Kalau nggak bisa ngomong, takut nyakiti, ya wes mantu ae, senyum, tanya bagaimana kabar, ya gitu. Dan juga kembangkan hati yang peduli. Mari kita baca dari Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-25. Terakhir. Ibrani 10 ayat yang ke-25 kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Janganlah. Iya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena pertemuan ibadah itu penting. Ya, kita dapat menjadi berkat di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Apa saja pertemuan ibadah itu? Selain ibadah minggu. Pertemuan ibadah itu ada di sini ada beberapa macam ya. Ada lewat Zoom, persekutuan doa pagi hari Sabtu. Doa malam, saling mendoakan di sini hari Rabu. Komsel, tiap komsel berbeda. Tapi kalau ada komsel, mbok ya disempatkan datang. Mbok ya di jadwal pribadi, ini hari komsel. Kalau ada yang ulang tahun atau apa, digantikan harinya atau jamnya gitu ya. Kalau memungkinkan. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dan juga mari kita saling menasehati semakin giat. Saling menasehati, saling mendorong, saling peduli, saling mensupport. Bukan saling memperhatikan lihat elek ya. Oh kekurangannya si A ini, kekurangannya si B. Aku tahu kekurangannya. Tapi kita harus mensupport kelebihannya. Ya. Kita harus menjadi berkat bagi sesama anggota tubuh Kristus. Maukah Bapak Ibu Saudara dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama? Amin. Kalau kita mau dipakai untuk menjadi berkat, Tuhan katakan di Filipi 4, jangan khawatir apapun juga, tapi jadi berkat dulu. Jangan minta berkat dulu. Jangan minta kebutuhanku ini Tuhan, di-list semua kebutuhan. Tapi sudahkah kamu menjadi berkat bagi orang lain? Sudahkah kita memakai karunia yang Tuhan berikan untuk kita menjadi berkat? Jadilah berkat, maka Tuhan juga akan mendengar semua apa yang kita naikkan kepadanya. Jadilah berkat, jadilah anggota tubuh Kristus yang berfungsi bagi sesama, bagi tubuh Kristus itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Saya minta kesediaan untuk Bapak Frankie untuk berdoa firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk suara yang boleh kami dengar dari Roh Kudus melalui firman-Mu oleh hamba-Mu. Kuatkan kami, yang mengingatkan kami, menegur kami dengan kasih.
Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menambahkan 1 tahun lagi untuk Saudara Yanuar Randy tanggal 16 Januari, untuk Saudari Veronica Laura 17 Januari, untuk Kensa Kenso 20 Januari, Saudari LP 21 Januari dan juga Yasinda 21 Januari. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, usia yang Tuhan tambahkan, dan biarlah semakin hari mereka semua yang sudah Tuhan tambahkan usianya boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan memakai karunia yang Tuhan beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan kesehatan kepada mereka dan juga Engkau menolong mereka di dalam hari-hari ke depan supaya mereka melihat lagi kasih kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Hadi Mulyono yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau juga menolong, menjamah dan menyembuhkan Bapak Hadi. Engkau memberkati obat yang diminum supaya semuanya juga mendatangkan kesembuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga sehati berdoa untuk Ibu Mona yang besok akan menjalani operasi. Kami berdoa supaya Tuhan menolong, mempersiapkan akan semuanya, termasuk hatinya untuk siap menjalani operasi. Berikan kekuatan dan sukacita dan penghiburan dari Tuhan, karena Tuhan akan memakai dokter, perawat untuk menolong, menyembuhkan Ibu Mona. Kami juga berdoa untuk Pak Rio yang hari ini akan berangkat ke Jakarta. Tuhan juga menyertai di dalam perjalanan. Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak pemuda yang kemarin sudah melayani di Kalimanis sampai hari ini. Juga Pak Heru dan Heri Jin. Kami bersyukur mereka dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di Kalimanis. Dan Tuhan terus menyertai, memberkati mereka untuk hari-hari ke depan, supaya setiap anak-anak pemuda ini juga boleh terus bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan dan dapat Tuhan pakai terus untuk melayani. Terima kasih ya Tuhan, sertai mereka dalam perjalanan pulang supaya sampai kembali di rumah masing-masing dengan sehat dan sukacita. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Apapun penyakitnya, kami percaya Tuhan. Tuhan, kalau kami datang kepadamu meminta pertolongan Tuhan, Tuhan juga akan menolong. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang bekerja. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, apapun yang dikerjakan, supaya semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan mereka dicukupkan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa untuk para lansia yang ada di tempat ini. Engkau juga memberikan kesehatan, penyertaan Tuhan hari lepas hari, supaya ada damai sejahtera dan sukacita dalam mereka menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang masih sekolah, baik SD, SMP, SMA, dan yang kuliah. Tuhan juga memberkati mereka di dalam studinya. Biarlah semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami rindu menyerahkan setiap karunia, talenta yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh pakai untuk kemuliaan Tuhan di gereja ini. Dan semuanya boleh dibangunkan imannya, dikuatkan imannya, dan tidak ada seorang pun yang mundur daripada Tuhan.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaan. Berikan kami jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa. Amin. Amin. Untuk menyanyi pas mimbar itu bukan karena karunia-Nya menyanyi, tapi untuk menghibur. Iya Pak. Bapak dan Ibu, waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita dari Maleakhi 3 ayat 10. Supaya dapat sejahtera di rumah dan pujilah aku dengan tulisan saya. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berlimpah. Silakan berdoa sebentar untuk menyadarkan kantor. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan merubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih karena di pagi minggu yang cerah ini kembali kami dapat memberikan persembahan yang sebenarnya berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, dan biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan kiranya Engkau memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Bapak dan Ibu, saya akan sampaikan warta jemaat. Di
di Minggu 22 Januari 2023. Tapi sebelumnya mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada ya? Mana? Silakan. Oh, Ibu. Silakan perkenalkan, Bu. Nama Ibu. Ya. Oke, Selamat terima datang kasih. Ibu Nora. Ada lagi? Ya, terima kasih Bu Nora bisa bergereja di tempat kami. Saya akan sampaikan info sekretariat ya. Mungkin dari sekretariat ada yang mau menyampaikan? Oh, tetap saya menyampaikannya. Oke. Gereja membutuhkan jemaat yang mau melayani di bidang multimedia. Sound system, ada LCD, untuk bisa Zoom, untuk kameramen ya. Jadi bagi jemaat yang ingin diperlengkapi dan melayani di bidang multimedia, silakan menghubungi sekretariat gereja atau departemen ibadah. Bisa dengan Pak Agus ya, supaya nanti kita bisa seperti yang tadi firman Tuhan pagi ini, kita bisa menunjukkan karunia kita melalui melayani di sound system atau di LCD atau di kameramen ya, karena gereja membutuhkan untuk itu. Persekutuan wanita di GKRI Misi Aletheia akan diadakan di hari Jumat 27 Januari 2023 jam 4 sore di gereja. Nah, makanya kan saya tadi dari awal sudah saya sampaikan, karunia saya itu menghibur. Dimohon untuk ini membawa bekal apa membawa kado? Ini membawa kado seharga 10 sampai 15 ribu. Dibungkus rapi dan ditulis nama dan pokok doa untuk didoakan. Ada lagi yang selanjutnya, ini yang berulang tahun. Ada Mas Randy, ini Kak Veronica Laura Oci ya, Kensa Kenso, ada ya Kakak Yasinda. Ini LP ini siapa ya LP? Belakangnya Bu Ana. Oh belakangnya, oh iya. Gembala Sidang Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang disampaikan untuk hadiah-hadiah yang minggu lalu belum disampaikan. Kak Karis mungkin, karena ini ditunggu Bu Susan dari tadi. Oh Bu Susan tidak ada ya? Ini silakan Kak Karis. Terima kasih Pak Mahendra. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu lalu ya ada kuis Alkitab berhadiah pulsa, motor dan mobil. Cuma hari ini kita bagikan pulsanya dulu. Ya. Ini di sini ada nama Bapak Mahendra, mendapatkan pulsa sebesar 50.000. Hadiahnya boleh diambil, boleh ditinggalkan atau diberikan kepada pihak kami juga nggak apa-apa Pak. Yang kedua ada Bapak Vicky Hadi. Karena Bapak Vicky Hadi nggak ada, bisa diwakilkan oleh Ibu Suci. Karena mereka berdua adalah satu. Selanjutnya ada Ibu Vera, kakak dari Bapak Pendeta Fikire, juga mendapatkan 50.000. Dan selanjutnya ini dari Pak Rio, katanya untuk Pak Nenggolan jawabannya setengah benar. Jadi bonusnya 25.000. Digabung menjadi 50.000. Jadi untuk Bapak dan Ibu Nenggolan 50.000 dibagi dua. Tapi karena mereka satu, uangnya saya kasih ke Senamora aja. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu Natal yang lalu ada diumumkan tentang Bapak Ibu boleh memberikan sumbangan kepada gereja berupa apapun untuk biaya Natal.
Nah, walaupun Natalnya sudah berlalu, kami tetap membuka posko, bukan posko sih, kayak kami tetap menerima. Kalau Bapak Ibu masih ingin memberikan sumbangan, mungkin ada alat yang tidak dipakai di rumah atau masih dipakai tapi ingin diberikan, kami terima. Mungkin ada uang yang tidak dipakai di rumah juga kami menerima. Untuk gereja, ada tanah atau rumah yang sedang tidak dipakai juga boleh disumbangkan untuk gereja, untuk biaya yang Natal kemarin. Dan Bapak Ibu, kita membuka pendaftaran tadi sudah dibilang untuk multimedia dan sound system. Jadi Bapak Ibu yang mau bisa mendaftarkan diri untuk membantu kita melayani bersama-sama, karena kita adalah satu di dalam roh. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan lagi kepada Ibu Devi. Yang saya kira menurut penglihatan saya ya, satu orang nih saudara kita, apakah ada karunia ke situ, tinggal menunggu Tuhan menggerakkan. Tuhan sudah menggerakkan ya, kita, atau ada yang lain selain kita. Betul Gayatri, adikmu punya karunia itu? Nah, bisa. Dan tidak bisa menolak. Kalau Ya, Tuhan betul. yang minta, kalau saya yang minta kamu tolak nggak apa-apa. Kalau Tuhan yang minta gimana? Nah, ya. Selain kita, saya menunggu siapa lagi? Boleh wanita yang tahu IT ya, untuk multimedia. Jadi nggak usah sungkan. Semua kita anggota tubuh Kristus dan berfungsi, akan berfungsi lagi. Ya, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sana, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Amin. Kita akan nyanyikan pujian Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Semua menyanyi. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku ingin bersinar dan melayani
memberikan refnya saja bersinar-bersinar. Saya minta semua ikut menyanyi dengan suara bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. doksologi. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk untuk saat teduh sejenak.